Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk belajar dan nyoba-nyoba R ya, bahasa R atau R platform atau apapun itulah. Jadi di sini kita sebelumnya udah nyobain yang namanya matrix. Tapi sekarang juga sama sih, sebenarnya kita bakal nyobain juga tipe data yang mirip-mirip. Nah, itu data frame ya. Nah, ini salah satu tipe data atau itu yang sering dipakai ya sebetulnya untuk visualization. Jadi di sini saya udah buka Visual Studio Code. Teman-teman kalau belum familiar, sama sih sebetulnya saya juga belum familiar, tapi coba diinstal aja namanya Visual Studio Code. Nah, ini coba kita cari namanya Visual Studio Code. Nah, ini. Nah, ini biasanya sih dipakai untuk ngoding ya. Kita juga ngoding juga sih di sini. Cuman saya lebih suka di sini dibanding saya harus buka yang R ya, yang ini nih. Nah, yang ini. Karena lumayan susah navigasinya ya. Jadi di sini lebih gampang, teman-teman tinggal install aja extension di sini. Nah, ini ada dua ekstensi, saya pakai R dan R tool. Nah, teman-teman bisa cari aja dan install. Oke, sip, mantap. Jadi gimana cara kita pakai data frame? Cara definisinya tuh gimana? Gampang sebetulnya. Jadi tinggal misalnya student situ. Satu namanya ya. Tinggal data.frame kayak gini. Udah. Isinya apaan? Isinya adalah kolom ya, kolom. Jadi yang pertama, misal kita mau bikin satu table, satu data frame yang namanya student. Yang isinya di sini ada satu kolom yang namanya name, nama, sama dengan kita isi dengan vektor ya. Coba kita pakai combine. Misalnya namanya ada Selren yang pertama, lalu yang kedua ada yang namanya Senandika. Nah, ini saya boleh close dulu ya. Nah, ini ada Selren dan Senandika. Oke, kayak gini dulu aja. Coba saya simpan, saya coba execute. Harusnya nggak tampil apa-apa ya. Nah, ini di sini coba saya ke R dulu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini pakai tool ini. Nah, akan tampil di sini sebuah table. Jadi teman-teman pergi ke yang R-nya di sini di Visual Studio Code, lalu lihat di sini. Nah, ini klik yang ini, nanti akan muncul di sini. Nah, bentuknya kayak gini, data frame. Jadi di sini name ini yang tadi kita define, yang kita definisikan akan masuk ke dalam sini. Lalu Selren Senandika juga akan masuk ke dalam satu kolom, yaitu Selren Senandika. Kalau mau nambahin misalnya umur gitu, nah ini boleh aja. Di sini pakai koma aja, lalu umur misalnya. Ini ya, umur. Yang satu 17, yang kedua 22. Jadi 17 ini akan satu row dengan Selren, 22 ini akan satu row dengan Senandika. Jadi kalau kita coba simpen, kita coba lihat di sini. Kita coba execute. Nah, ini saya coba lihat lagi. Nah, ini ada satu lagi yaitu umur. Nah, ini. Kalau misalnya berbeda gimana? Misalnya di sini ada tiga row gitu. Tapi yang ini kan cuma 2. Nah, sekarang kalau kita coba execute. Nah, ini akan error ya. Errornya apa? Errornya argument imply different number of row. Jadi yang 1 2 ini yang ini 2 row, yang ini 3 row gitu. Jadi gak match, gak bisa ya jawabannya. Oke, sip. Nah, jadi kalau teman-teman ngisi di sini yang pertama 2, yang kedua juga semuanya harus 2 gitu. Oke, sip. Kalau yang ketiga gimana? Nambahin lagi yang ketiga, misalnya ada city gitu. Misalnya Jakarta, Yogyakarta. Nah, ini kalau saya coba execute, pasti udah tahu nih bakal gimana. Saya lihat di sini.
Nah, ini ada name, umur, dan juga ada kotanya, Pak. Oke, sip, mantap. Tapi kayaknya ini ya, nggak seru ya. Jadi susah nih buat navigasinya kayak gini. Sekarang kita coba main di konsol aja ya. Jadi ini nggak apa-apa, kita close aja. Kita bakal main pakai print-printan aja. Print gitu, student 1. Ini. Saya kalau coba execute, nah ini akan muncul kayak gini ya. Ada nama, ada umur, ada kotanya apa. Oke? Sip. Nah, di sini di dalam data frame juga kita bisa nambahin row. Misalnya gini. Di sini udah terdefinisi nih satu variabel ya kita nyebutnya yang namanya student.1. Nah, gimana caranya kita pengen nambahin satu row lagi di sini? Ini kan cuma 2 row ya, satu row lagi. Kita bisa pakai yang namanya rbin. Jadi misalnya ada satu variable new row student gitu satu. Misalnya lalu kita isi dengan rbin. Apa yang mau kita ambil yaitu student 1. Kita akan masukkan data C combine. Misalnya saya pengen namain Selesa. Lalu umurnya adalah 45. Lalu city-nya adalah Bali. Bali city bukan ya? Nah, sekarang kalau kita coba print new row student 1 gitu, saya coba simpan, saya execute. Nah, teman-teman bisa lihat yang student 1 ini nggak berubah datanya nih. Nah, tapi yang di ini new row student titik 1, nah ini yang berubah. Yang jadi dengan kita melakukan rbin ini nggak mempengaruhi atau tidak merubah yang sudah ada gitu ya. Kita menginitiate baru di sini. Oke, sip, mantap. Nah, selanjutnya kalau gimana kalau ternyata yang mau kita tambahin adalah kolom. Ini kan row ya. Jadi kita mau nambahin ini adalah kolom. Misalnya ada satu kolom call gitu, kolom new adalah sebuah C. Misalnya kolomnya adalah kolom apa ya? Misalnya kolomnya yang namanya apa ya kira-kira? Ini dah salary gimana menurutnya? Student bisa punya salary ya? Gak apa-apa lah salary. Jadi yang pertama misalnya 10.000. Yang kedua 12.000. Kan ada 3 ya, ada 3 orang ya. Ada 1, 2, 3. Bukan. 3 terus 45.000. Nah, ini saya pengen masukin dia ke dalam satu data baru new call student titik 1. Cbin kita pakai C kolom bin. Kita mau masukin student. Nah, ini kita pengen masukin data call new. Jadi sekarang kalau kita coba print new call student, kita coba execute. Nah, ini error ya, bentar. Error karena sebetulnya cuma 2 ya. Nah, ini harusnya cuma 2. Saya coba execute lagi. Nah, dapat sekarang. Jadi ada nama, umur, kota, dan call name. Nah, kenapa ini masih call name? Karena dia kita nggak set ini sebetulnya bakal jadi kolom apa namanya. Untuk kita ngesetnya, kita bisa pakai yang namanya gini, misal salary. Kayak gini. Ini bener sih, salary. Jadi kalau kita execute, nah sekarang ganti namanya, jadi salary. Oke? Sip. Jadi kita bisa pakai rbin dan juga kita pakai cbin. Nah, gimana kalau kita mau ngapus kolom? Misalnya gini, ini kan udah ada, coba saya print ya. Ini saya boleh hapus aja kali ya. Saya hapus.
Misalnya print student 1 gitu. Terus saya execute. Ini ada nama, umur, dan juga ada kotanya apa. Kita mau remove ya, remove. Jadi ada student tik 2 gitu. Kita pengen masukin datanya dari student tik 1 ini. Kita pengen remove satu baris gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai koma lalu minus C1. Nah, sekarang kalau kita coba print student 2 ini, saya coba execute. Nah, hilang ya. Bentar, ini salah nih. Harusnya bukan kolom ya. Jadi ini akan menghapus kolom, bukan baris. Jadi baris itu adanya di sini. Nah, ini. Jadi kalau di sini ini akan menghapus satu baris. Kalau kita execute. Nah, sekarang jadi Senandika 22 Yogyakarta. Tapi kalau ini juga diisi 1, ini akan menghapus satu kolom nomor 1. Nah, ini. Jadi name-nya hilang, namanya hilang, dan juga row yang 1 ini hilang. Gimana kalau yang mau kita hapus yang nomor 3 misalnya? 3. Saya coba execute. Nah, sekarang yang city yang hilang. Ini juga sama ya. Kalau kita pengen ngapus yang nomor 2 ya udah nomor 2 kita hapus. Nah, yang sisa sekarang Celeran. Gitu ya. Jadi ini opsional aja, teman-teman. Kalau pengen ngapus yang kolomnya ya berarti ya ini yang isi ya, yang ini nih. Jadi ini menghapus kolom row. Jadi yang ini kolom, yang ini row. Oke, sip, mantap. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau menghitung jumlah kolom dari data frame. Jadi di sini saya punya data frame yang tadi ya. Nih, yang student. Kita bisa pakai yang namanya print. Lalu misalnya ncol. Ini saya pengen hitung kolomnya. Student 1. Nah, harusnya kolomnya ada 3 ya. Nah, kolomnya ada 3. Atau kalau pengen ngambil berapa jumlah row-nya, R, bisa pakai R call. Salah ya, harus N row. N row gini. Lalu kita coba execute. Nah, sekarang ada 2 row. Ada Celeran dan Senandika. Oke, sip, mantap. Nah, kalau tadi kita nambahinnya satu baris ataupun pakai tadi apa namanya? Pakai rbin dan juga cbin. Nah, sebetulnya kita bisa nge-combine 2 data frame. Misalnya ini ada data frame 1, lalu juga ada data frame yang kedua nih. Data.frame. Ini isinya sama, tapi ininya filenya beda ya. Ada Goy. Ada Fendi. Ini namanya siapa lagi ya? Lalu umurnya ada 34 dan juga 55. Kotanya ada Bandung. Ada juga apa nih? Jakarta lagi dah. Nah, kita bisa nge-combine 2 ini dijadikan satu. Caranya kita bisa pakai rbin kayak tadi. Misalnya kita pengen tampungnya di student 3 gitu. Tinggal rbin. Apa yang mau kita combine? Student 1. Lalu student 2. Kayak gini. Coba kita print ya. Print student 3. Sekarang kalau kita coba execute. Nah, sekarang ada nama, ada Celeran, Senandika, ada Yogoy, dan Fendi. Nah, ini ya. Yang kita tadi combine row-nya. Lah, terus kalau gitu kolom bisa nggak di-combine tapi bentuknya data frame gitu. Misalnya ada satu data frame yang ini, yang student 1,
Cuman ada lagi data frame yang lain, tapi dia beda. Misalnya ada apa ya? Laptop. Misalnya laptopnya yang si Celeran ada laptopnya dia pakai MacBook. Dan si Sanandika pakainya Asus. Nah, misalnya gini, atau dua dah. Ada lagi yang satunya yang namanya ya work ya. Kok student pakai work ya? Nggak apa-apa lah. Job aja dah, job. C programmer terus accountant gini. Dah. Jadi kita mau nge-extend student 1 ini terus digabung dengan student 2. Jadi laptop ini akan merging dengan yang ini. Oke. Caranya sama, tinggal pakai yang namanya cbin. Cbin gini. Sekarang kalau kita coba execute, nah dia akan jadi kayak gini. Nama, umur, kota, laptop, dan jobnya apa. Jadi dia akan merging ke sini. Jadi itu aja untuk data frame. Gampang banget ya pokoknya. Jadi kalau kita lihat sekarang mana nih data frame yang terakhir, student 3. Nah ini. Nah ini adalah data visualisasinya. Akan jadi seperti ini. Nama, umur, kota, laptop, dan jobnya apa. Oke, jadi itu aja soal data frame. Gampang banget pokoknya. Thank you.